Wah. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu bapak, saudari dan saudara, sahabat Selimo Katolik dimanapun Anda berada, masih bersama saya Pastor Bartol Oyan dalam Renungan Harian Selimo Katolik, edisi hari ini, Selasa 13 Mei 2025, pada Pekan Paskah keempat. Mari kita mengawali hari yang baru ini dengan mempersembahkan intensi-intensi kita sambil mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau memperkenankan kami merayakan misteri kebangkitan Kristus. Jadikanlah kami saksi akan sukacita keselamatan yang kami terima melalui Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebingungan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang Aku, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari sahabat Selimo Katolik yang terkasih, tema permenungan kita pada hari ini, suara gembala yang menghidupkan. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan bersama, Yesus berbicara tentang relasi yang mendalam antara dirinya sebagai gembala yang baik dengan domba-dombanya. Di tengah keraguan orang-orang Yahudi yang menuntut jawaban, apakah ia Mesias atau bukan, Yesus dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa domba-dombanya mendengarkan suaranya dan ia mengenal mereka satu persatu. Bukan sekadar mengenal dalam arti tahu nama, tetapi sebuah pengenalan yang bersifat relasional dan penuh kasih. Dalam dunia yang begitu sibuk dengan suara yang saling bertentangan, Yesus hadir sebagai suara yang menenangkan, suara yang memanggil dengan kelembutan dan menghidupkan kembali hati yang lelah. Yesus berkata, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya." Ini bukan janji kosong, melainkan kepastian dari hati Allah sendiri. Di tengah kehidupan yang penuh ketidakpastian, penderitaan dan kematian, janji akan hidup kekal adalah penghiburan terbesar bagi umat yang percaya. Kehidupan kekal bukan hanya sekedar soal masa depan setelah kematian, tetapi juga sebuah cara hidup di tengah dunia ini yang sudah dimeteraikan oleh kasih Kristus. Hidup dalam damai, pengharapan, dan kesetiaan kepada suara Sang Gembala. Ia memegang kita dalam tangannya dan tidak ada yang dapat merebut kita dari tangannya. Sebuah gambaran perlindungan dan jaminan ilahi yang melebihi rasa aman duniawi. Saudara-saudari yang terkasih,
Namun tidak semua orang mendengar suara gembala itu. Ada hati yang keras, ada telinga yang tertutup oleh kesombongan atau luka masa lalu. Injil hari ini menjadi ajakan bagi kita untuk memeriksa kembali, apakah saya sungguh menjadi domba yang mengenal dan mengikuti suara gembala sejati? Ataukah saya lebih sering mengikuti suara dunia, ambisi, iri hati, atau kecemasan yang perlahan-lahan menjauhkan saya dari kawanan domba Kristus? Suara Yesus selalu hadir dalam sabdanya, dalam sakramen-sakramennya, dalam suara hati nurani, dalam bisikan kasih dan pengampunan, dalam sesama yang membutuhkan. Namun untuk mendengarkannya, kita harus bersedia, diam, dan membuka hati kita. Akhirnya, Yesus menegaskan bahwa Ia dan Bapa adalah satu. Ini adalah fondasi iman kita, bahwa Allah tidak jauh. Ia hadir dalam diri Yesus yang memanggil, merawat, dan memberikan hidup. Ketika kita mendengar dan mengikuti suaranya, kita sesungguhnya sedang berjalan bersama Allah sendiri. Di tengah segala pergumulan, marilah kita kembali ke suara itu, suara yang mengenal kita lebih dari siapapun, suara yang tidak menghukum, tetapi mengangkat dan menyelamatkan. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, hanya dalam suara gembala itu, kita menemukan arah, penghiburan, dan hidup yang tidak akan pernah binasa. Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri renungan kita pada hari ini dengan doa dan berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau telah mencurahkan rahmat-Mu kepada kami melalui misteri Paskah Putra-Mu. Semoga sabda yang telah kami dengarkan ini semakin menumbuhkan kami dalam cinta kasih-Mu dan menganugerahkan kami sukacita abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dalam setiap rencana kita, usaha pekerjaan kita, pelayanan kita sepanjang hari ini, semua mereka yang kita doakan, orang-orang yang kita kasihi, senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, pergilah wartakanlah Tuhan dengan hidupmu. Renungan kita telah selesai. Syukur kepada Allah.